Hobinya gambar. Gambar apa sih? Santai dong, santai banget. Biasa kontak orang itu biasa aja. Yuk dulu, senyum dulu. Ipai. Hai, namaku Ahmad Marjuki Habib, asal daerah Banjarmasin, Wajah sampai ke Puting. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Ridho Ansori dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wasaka. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifan Kamila. Aku berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan, Martapura, Kota Intan. Halo, perkenalkan nama saya Winnie Moneteria dari Riau, Pekanbaru, Kota Madani. Hai, perkenalkan aku Rosana dari Wonosobo, Wonosobo Asri. Deskripsikan dong satu kata ketika kamu dengar toksik. Racun. Astagfirullah. Apa ya? Menyakitkan. Lingkungan saya. Kapan ruang lingkup kerja dikatakan toksik? Biasanya sering saat bermain game sih. Ketika semuanya beban dialihkan kepada kita. Mereka mulai menggosip. Kalau lingkungan orang-orangnya nggak bisa mendukung kita untuk berkembang, maka itu toksik. Menurut saya sih definisi dari toksik sendiri adalah ketika di antara rekan kerja itu tidak bisa mensupport satu sama lain. Jadi mungkin jika ada sesuatu tuh mereka menyembunyikan dari satu sama lain. Jadi tidak terbuka gitu loh sama sesamanya. Bagaimana lingkungan kerja dikatakan toksik? Yang membuat saya nggak nyaman. Ketika teman-teman yang lainnya tuh membagi tugasnya itu tidak sama rata. Kurang tahu sih. Kalau misalkan contohnya kita udah coba kasih maksimal, tapi lingkungannya ternyata nggak dukung, itu bisa dikatakan toksik sih kalau menurut. Apakah orang terlalu aktif terhadap kehidupan, jabatan itu mengganggu untuk sekitar? Kadang-kala itu bisa plus minus, kadang bisa ngeganggu, kadang juga enggak sih. Tergantung orangnya ngelihatnya gimana gitu. Enggak sih. Tergantung sih. Ya terkadang itu menjadi motivasi seseorang, tapi sedikit mengganggu mungkin. Karena jujur aku orangnya terbuka aja sih. Jadi misalnya mungkin aku merasa teman kerja aku itu sudah di level yang toksiknya udah berlebihan, mungkin aku akan ngajak dia bicara dulu deh. Menurut kamu kayak gini gimana sih? Dan mungkin kami akan tukar pendapat dan semacamnya kayak gitu. Kalau kamu berada di ruang lingkup itu, gimana sih cara kamu menghadapinya? Ya bodoh amat. Kalau semuanya seperti itu mungkin merasa terbebani juga ya. Tapi kalau misalkan 1-2 kayaknya biar aja lah gitu. Yang pasti pertama adaptasi, kedua coba diadaptasi itu kita coba pahami orangnya dulu. Kalau misalkan ternyata susah ya gimana, ternyata emang orangnya misalkan gitu ya udah. Karena jujur aku orangnya terbuka aja sih. Jadi misalnya mungkin aku merasa teman kerja aku itu sudah di level yang toksiknya udah berlebihan, mungkin aku akan ngajak dia bicara dulu deh. Menurut kamu kayak gini gimana sih? Dan mungkin kami akan tukar pendapat dan semacamnya kayak gitu. Beranjak pergi dari lingkungan yang toksik itu merupakan langkah yang bagus nggak? Harus sih. Karena untuk kesehatan mental. Iya, tentu kita harus menghindari toksik itu. Bagus sih, buat mental kita juga bagus gitu ya. Kalau secara positif, iya. Kalau secara negatif? Kalau secara negatif itu dia mungkin bakal banyak down. Bagus kalau misalnya tujuannya untuk membuat diri kita lebih maju ke depannya. Pilih ya, lingkungan kerja yang toksik tapi gaji tinggi atau keluar tapi gaji rendah? Keluar gaji rendah. Secara realistis sih toksik. Gaji yang rendah tapi nggak toksik. Karena kenyamanan nomor 1. Keluar tapi gajinya rendah sih nggak apa-apa. Waduh, semisalnya aku bertahan, aku mungkin bertahan dulu. Karena kan kalau kita bisa realistis, gaji tentu merupakan satu hal yang membuat kita bertahan ya di lingkungan kerja tersebut. Tapi mungkin misalnya dana darurat seperti kayak biaya hidup kayak dana darurat dan tabungan aku udah ibaratnya udah dikatakan cukup, mungkin aku akan melangkah sedikit demi sedikit keluar dari zona toksik tersebut gitu. Satu kata buat teman-teman yang lagi menghadapi lingkungan kerja toksik. Yang pasti tetap semangat,
tapi jangan lupa untuk tetap cari lingkungan kerja yang baru gitu yang nggak bikin toksik. Cari peluang untuk bisa keluar dari toksik tersebut. Untuk teman-teman harus semangat, percaya diri, jangan dengar kata mereka. Untuk teman-teman tetap semangat meskipun kalian diterjang badai. Semangat apabila kalian sandwich people. Semoga ada jalan keluar. Ya, kayak gitu. Dadah. Dadah. Terima kasih.